Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Ananda Putra, NIM 18131, kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama, pengertian perencanaan pembangunan. Yang pertama, menurut Early Swandi, perencanaan adalah suatu proses penentuan tugas organisasi dan kemudian menyajikan dengan jelas strategi-strategi, taktik-taktik, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Yang kedua, menurut Alder, perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahap-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nomor 3, menurut Becker, perencanaan adalah suatu cara rasional untuk mempersiapkan masa depan. Yang keempat, menurut Douglas, perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya. Yang kelima, menurut Steiner, pengertian perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, kebijakan, dan rencana terperinci untuk mencapainya, mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan, dan termasuk tinjauan kinerja dan umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Yang keenam, menurut Undang-Undang SPPN. SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, tujuan perencanaan. Tujuan perencanaan ada 4. Yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau mengontrol. Selanjutnya, fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan terbaik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Di sini terdapat 5W1H. Yang pertama, what. What yaitu apa tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau lembaga. Yang kedua, why. Mengapa hal tersebut menjadi tujuan organisasi atau lembaga. Yang ketiga, where. Yaitu di mana lokasi yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, when. Kapan pekerjaan harus diselesaikan agar tujuan tercapai berhubungan dengan jadwal. Yang kelima, who. Siapa orang-orang yang tepat yang harus dipilih untuk melaksanakan pekerjaan sehubungan dengan tujuan organisasi. Yang terakhir, how, yaitu bagaimana metode atau cara melaksanakan pekerjaan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis perencanaan. Secara umum, perencanaan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan ruang lingkup, berdasarkan tingkatan, dan jangka waktu. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup meliputi rencana strategis, rencana taktis, rencana terintegrasi. Yang kedua, berdasarkan ruang lingkup, terdiri dari rencana induk, rencana operasional, rencana harian. Yang ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu, terdiri dari rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana jangka pendek. Selanjutnya, tahapan perencanaan pembangunan. Secara umum terdapat
terdapat tahapan dalam proses pembangunan yang sekaligus juga menggambarkan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan. Yang pertama, tahap penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah menyusun NAS atau rancangan rencana pembangunan yang secara normal berupa tanggung jawab Badan Perencanaan, baik Bappenas untuk tingkat nasional dan Bapeda untuk tingkat daerah. Yang kedua, tahap penetapan rencana. Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku secara resmi bila telah mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang. Sesuai ketentuan yang berlaku, RPJP perlu mendapat pengesahan dan DPRD setempat. Sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapatkan pengesahan dan dari kepala daerah. Yang ketiga, tahap pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana pembangunan tersebut ditetapkan oleh pihak yang berwenang, maka dimulai proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait. Namun demikian, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian atau monitoring pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Yang keempat, tahap evaluasi keberhasilan pelaksana rencana. Setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan selesai, Badan Perencana masih mempunyai tanggung jawab terakhir yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dan kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilaksanakan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selanjutnya, siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama, penilaian keadaan saat ini. Penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian kondisi umum negara atau daerah, baik di bidang fisik dan sosial ekonomi saat ini. Kondisi fisik meliputi geografi dan geomorfologi, potensi sumber daya alam, kondisi lingkungan, dan aspek tata ruang, sedangkan kondisi sosial ekonomi meliputi aspek kependudukan, sumber daya manusia, agama, dan budaya, perekonomian, hukum, pemerintahan, dan lainnya. Yang kedua, penilaian arah pembangunan masa datang. Penilaian ini dilakukan dengan jalan melakukan perkiraan secara terukur terhadap beberapa indikator makro pembangunan di bidang ekonomi, yaitu perkiraan ke depan mengenai pertumbuhan ekonomi, perkiraan pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Yang ketiga, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan gambaran tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah jabaran lebih konkret tentang tujuan pembangunan tersebut. Sasaran pembangunan biasanya dirumuskan dalam bentuk target pembangunan secara makro yang harus dicapai pada akhir periode pembangunan. Yang keempat, mengkaji alternatif strategi pembangunan. Strategi pembangunan pada dasarnya adalah cara dan upaya yang terbaik yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi pembangunan dapat disusun untuk jangka pendek dan jangka panjang, atau bersifat parsial dan menyeluruh. Strategi pembangunan yang baik adalah strategi yang dapat dilaksanakan secara operasional sesuai dengan kondisi sosial ekonomi negara dan daerah bersangkutan. Yang kelima, menetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas. Penetapan prioritas pembangunan tidak berarti kegiatan dan aspek lainnya tidak penting, tetapi hal ini dilakukan karena keterbatasan dana dan sumber daya yang tersedia. Yang keenam, merumuskan kebijakan pembangunan. Kebijakan dapat dirumuskan untuk jangka pendek dan jangka panjang
atau bersifat parsial dan menyeluruh. Perumusan kebijakan pembangunan harus dilakukan secara tepat, sesuai dengan permasalahan pokok yang dihadapi serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan terdahulu. Yang ketujuh, identifikasi program kegiatan. Identifikasi program kegiatan pada dasarnya adalah merupakan tindakan dan upaya yang harus dilakukan sesuai dengan dana yang tersedia untuk keperluan monitoring dan evaluasi masing-masing program dan kegiatan. Ditetapkan indikator kinerja berikut target kinerja yang harus dicapai. Penentuan indikator dan target kinerja diperlukan untuk dapat memudahkan penyusunan anggaran kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini. Yang kedelapan, menetapkan perkiraan dana investasi dibutuhkan. Biasanya kebutuhan dana hanya dilakukan secara kasar dalam bentuk pagu dana indikatif yang nantinya dapat diubah lagi pada waktu penyusunan prioritas dan platform anggaran sementara atau PPAS yang ditetapkan melalui nota kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Penetapan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan untuk masing-masing program dan kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan standar anggaran belanja atau SAB yang ditetapkan oleh masing-masing daerah secara berkala. Yang kesembilan, menetapkan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja sangat penting untuk dapat mengetahui secara konkret keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Sesuai dengan ketentuan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP, indikator kinerja dan target kinerja secara lengkap dapat ditentukan berdasarkan 6 kriteria, yaitu masukan atau input, proses, keluaran atau output, hasil atau outcome, manfaat atau benefit, dan dampak atau impact. Yang terakhir, ke-10, penyusunan rencana tindak. Penyusunan rencana tindak berisi action atau plan, berisi berbagai ketentuan operasional dan cara yang perlu dilakukan dengan pelaksanaan rencana khusus dan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Salah satu ketentuan yang harus diikuti dalam pelaksanaan program dan kegiatan adalah Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa. Sekian dari presentasi saya. Sekiranya ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.